Pria ini sangat mengerikan. Lihat, sampai di jari-jarinya saja ada tato. Ini menunjukkan bahwa dia akrab dengan kekerasan. Ditambah lagi dengan badannya yang tinggi dan kekar. Benar-benar tak ada yang berani berurusan dengannya. Malam ini, Jack ditugaskan untuk menagih hutang kepada si botak. Dia tidak mau membayar hutang. Tanpa basa-basi, dia langsung menyiramkan bir ke wajah Jack dan membuatnya harus pergi ke toilet untuk membersihkan wajahnya. Setelah selesai, dia kembali lagi dengan wajah yang penuh amarah. Dia langsung meninju dan menghabisi semua preman sewaan si botak. Tidak sampai 3 menit, semuanya langsung rata dengan tanah. Si botak yang begitu arogan tadi juga langsung dihantam dengan sekejap. Cincin berlian yang dia pakai langsung diambil oleh Jack. Setelah itu, Jack pergi ke rumah bosnya Ryan dan meminta untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia sudah cukup jenuh dengan pekerjaan ini dan ingin merasakan aktivitas normal dengan mencari pekerjaan lain. Untuk bisa berhenti bekerja pada Ryan, Jack diberikan satu syarat, yaitu harus membawa pulang Brian, anaknya yang sedang berada di Brazil. Tak lama setelah itu, Jack langsung pergi ke Brazil. Setelah mencari info dari banyak orang, akhirnya dia menemukan Brian di sebuah bar. Ternyata permintaan Ryan tidak semudah bayangan Jack. Saat menemukan Brian, Jack kesulitan membawanya pulang karena Brian berada di bawah pengawasan Sean. Dia mendapatkan berita bahwa Brian menemukan harta karun dan harta karun di dalamnya sangat berharga. Jadi Sean ingin Brian tetap tinggal di sini. Jack yang mendengar ini tentu saja tidak setuju. Melihat mereka menembakkan pistol, Jack langsung melemparkan kursi dan pergi berlindung. Tiba-tiba ia muncul dari sisi lain dan menodongkan pistol ke dalam mulut lawan. Karena Jack tidak ingin membuat masalah, akhirnya dia melepaskan pistol dan pergi membawa Brian. Brian membujuk Jack untuk pergi berburu harta karun bersamanya, lalu mengatakan bahwa Jack juga boleh mengambil jatahnya. Namun, Jack tidak tergerak sedikit pun. Tiba-tiba, Brian mengacaukan Jack yang sedang mengemudi. Mobil menjadi lepas kendali dan akhirnya mereka masuk ke jurang. Mereka berdua jatuh dan terguling ke bawah hingga akhirnya masuk ke dalam air. Untungnya mereka berdua masih selamat. Setelah itu, mereka berjalan menelusuri hutan dan tiba-tiba Jack menginjak sebuah jebakan. Setelah Brian melihatnya, dia sangat senang dan menertawainya. Ketika dia berbalik, dia juga menginjak jebakan yang sama dengan Jack. Sekarang dia juga tergantung di sebelahnya. Makanya jangan menertawaiku. Ini namanya kualat dengan orang tua. Mereka menunggu hingga setengah hari, sampai pada akhirnya ada penduduk asli di sana yang muncul. Mereka membawa Jack dan Brian ke desa, kemudian si cebol ini tertarik pada Jack. Dia melepaskan tali Jack dan ingin menantangnya. Siapa bilang orang pendek cocok dibully? Lihat si cebol ini, badannya penuh dengan otot. Dia bahkan berani menantang Jack yang badannya 2 kali lebih besar darinya. Dia menendang dan memukul Jack dengan kuat. Pukulan itu berhasil membuat Jack tumbang. Mereka semua bertarung melawan Jack seperti sebuah tim. Terakhir, Jack dilempar sejauh belasan meter dan menabrak pohon. Tiba-tiba ada seorang wanita muncul dan menyuruh mereka semua untuk berhenti. Namanya adalah Bella, dia adalah ketuanya. Di malam hari, Bella menceritakan kepada mereka berdua tentang desa ini. Ternyata tempat ini bernama Desa Emas. Sebagian besar penduduk setempat merupakan seorang penambang. Mereka bekerja setiap hari tanpa hari libur. Bahkan gaji mereka juga sangat rendah sehingga tidak cukup untuk makan. Seanlah orang yang mempekerjakan orang-orang di desa seperti budaknya. Bella memimpin semua orang untuk membentuk pasukan perlawanan terhadap Sean. Tepat di saat ini, Sean datang membawa pasukan untuk membunuh mereka. Kemudian mereka bertiga segera kabur dan akhirnya mengikuti Brian untuk berburu harta karun, melewati gunung, hutan, hingga menyelam ke air terjun dan tiba di sebuah gua. Di bagian depan penuh dengan batang pohon dan ditutupi bebatuan. Dan akhirnya mereka mendapatkan harta karun itu. Barang ini terbuat dari emas murni. Mereka sedang berdiskusi bagaimana cara membagi harta karun ini. Tetapi setelah memakan buah ini, Brian merasa ada yang aneh. Tak lama setelah itu, mereka berdua jatuh pingsan. Itu adalah ulah Bella. Dia memberi mereka buah beracun. Bella terpaksa melakukan ini. Dia membutuhkan banyak uang untuk membeli senjata dan peralatan untuk melakukan perlawanan terhadap Sean. Keesokan harinya, Jack berencana untuk langsung ke bandara dan pulang ke Amerika. Dia tak ingin pergi mencari Bella lagi. Namun, mereka berdua tiba-tiba tertangkap oleh anak buah Sean dan dibawa ke markasnya. Di setiap sudutnya dapat menemukan seseorang memegang senjata. Namun tiba-tiba saja tanah bergetar dan kawanan sapi datang menyerbu. Jack mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk dengan tangan kosong. Ada yang menembaknya dari belakang. Di sisi lain, Brian terperangkap dalam sebuah mobil dan tak bisa kabur. Kemarahan muncul di hati Jack. Dia melihat tulisan di sebelahnya dan tak ingin mengenal belas kasihan lagi. Memegang senjata, kemudian keluar seperti binatang buas yang baru saja keluar dari kandangnya.
Jack bangkit dengan amarah yang besar. Dia memegang dua senapan sekaligus seperti seorang pembunuh, langsung menembak musuh setelah dia mengangkat senjata dan mengamuk di depannya. Kali ini langsung menembakkan tembakan ganda sekaligus. Kemudian ada 3 orang yang datang dengan membawa cambuk dan mengelilingi Jack. Melihat ada 2 orang yang datang, ia segera menendang dan mengambil senjata mereka. Satunya lagi mencambuk dan membuang senjata Jack, dan akhirnya mereka berdua bertarung dengan tangan kosong. Di titik ini, akhirnya Sean datang membawa pistol di tangannya. Di lantai atas ada seorang prajurit yang baru saja bangun dan ingin menembak Jack. Namun dari belakang ada yang menembak si prajurit itu dan akhirnya senjatanya jatuh ke tangan Jack. Ternyata Brian yang menyelamatkannya dan dia telah mendapatkan patung emas. Nasib Sean berakhir di sini. Orang-orang yang telah diperas olehnya keluar dan mengelilinginya, namun dia masih belum bertobat. Dia masih berusaha ingin menghasut mereka dengan pola pikirnya sendiri. Di detik-detik terakhir hidupnya, akhirnya dia sadar dan ingin pergi dari sini. Baru saja berjalan 2 langkah, dia sudah jatuh ke tanah dan meninggal. Akhirnya Bella mengangkat patung emas ini dan orang-orang bersorak-sorai karena telah terbebas dari penindasan Sean. Jack dan Brian pergi dengan bayangan belakang mereka yang keren.